Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha bijaksana dalam setiap ketetapannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengemban risalah, penyampai wahyu, dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Kita hidup di zaman yang penuh dengan persoalan baru. Setiap hari muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ada di zaman dahulu. Bolehkah transaksi digital? Bagaimana hukum vaksin tertentu? Apakah produk ini halal? Bagaimana Islam memandang permasalahan sosial yang baru? Dan di balik semua pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Dari mana sebenarnya hukum Islam itu diambil? Siapa yang berhak menetapkan suatu perkara itu halal atau haram, wajib atau sunnah? Jawabannya ada di dalam satu kajian ilmu yang sangat penting dalam Islam, yaitu ilmu tentang adilah al-ahkam, sumber-sumber dan dalil hukum Islam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang tema yang fundamental ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Apa itu adilah al-ahkam? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan adilah al-ahkam. Kata adilah adalah bentuk jamak dari kata dalil dalam bahasa Arab yang berarti petunjuk atau bukti, sedangkan al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukum yang berarti hukum atau kekuatan. Jadi adilah al-ahkam secara bahasa berarti dalil-dalil hukum atau petunjuk-petunjuk dalam menetapkan hukum. Secara istilah, dalam usul fikih, adilah al-ahkam adalah sumber-sumber atau dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum dalam Islam. Melalui dalil-dalil ini, para ulama bisa mengetahui dan menentukan apa suatu perbuatan itu wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Saudaraku, tanpa sumber hukum yang jelas dan disepakati, hukum Islam bisa menjadi kacau. Siapapun yang mengklaim bahwa suatu itu halal atau haram sesuka hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang agung telah menetapkan sumber-sumber hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Secara umum, para ulama usul fikih membagi dalil-dalil hukum Islam menjadi dua kelompok besar. Pertama, dalil yang disepakati oleh seluruh ulama. Ini terdiri dari 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kedua, dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ini mencakup istihsan, maslahah mursalah, urf, dan istishab. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas dalil yang disepakati ulama. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama, yang paling utama dan yang paling tinggi kedudukannya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dalam bahasa Arab dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk dan sumber hukum bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada kerangka di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 44 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima
anazala wa fa'alaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang yang kafir. Ayat ini sangat jelas. Hukum itu harus bersumber dari apa yang Allah turunkan, itulah Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai macam hukum. Ada hukum yang disebutkan secara langsung dan jelas, disebut nas sahih, seperti perintah mendirikan sholat, kewajiban zakat, larangan memakan riba, dan larangan memakan babi. Semuanya disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Ada juga hukum yang disebutkan secara tidak langsung yang membutuhkan penafsiran dan pemahaman yang mendalam. Ini disebut nas, yang membutuhkan ijtihad. Dan disinilah peran para ulama sangat penting. Nabi Muhammad SAW pun pernah menegaskan posisi Al-Quran sebagai pemegang utama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tasiluma tamasyaktum bima." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Yang kedua itu hadis. Sumber hukum yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, Mengapa hadis menjadi sumber hukum? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti nabinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u rasulah wa aulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan dalam surah Hasyr ayat 7 Allah berfirman dengan sangat tegas, "Wa ma atakumur rasulu wa huduhu wa man hakum anhu fangtahu." Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dua ayat ini sangat jelas ketaatannya kepada Rasulullah SAW adalah kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala yang beliau perintahkan kita laksanakan, segala yang beliau larang kita tinggalkan. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma secara istilah adalah kesepakatan seluruh ulama. Para ulama yang memenuhi syarat untuk beristihad pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa ijma menjadi dalil yang kuat dalam hukum Islam? Karena Rasulullah SAW sendiri yang menjaminnya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, La tajtami'u ammati ala solalati. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Contoh nyata dari ijma yang paling masyhur adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian penyeragaman tulisan mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tidak ada dalil eksplisit dari Al-Quran atau hadis yang memerintahkan hal itu secara langsung, tapi para sahabat sepakat melakukan demi kemaslahatan umat Islam. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas
adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara menyamakan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya, karena keduanya memiliki ilat atau alasan hukum yang sama. Landasan kias terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Fa inna tanaza'tu fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tuminna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Para ulama memahami bahwa mengembalikan kepada Allah dan Rasul bukan hanya berarti mencari nasnya secara langsung, tapi juga mencari prinsip-prinsip dan ilat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan itulah yang menjadi dasar kias. Dalil yang diperselisihkan ulama. Yang pertama ada istihsan. Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan secara istilah istihsan adalah menetapkan hukum dengan meninggalkan ketentuan umum dan memilih ketentuan yang lebih khusus atau yang dianggap lebih baik dan lebih membawa kemaslahatan bagi manusia. Sederhananya, ketika hukum yang berlaku terasa tidak adil atau justru menimbulkan kesulitan besar dalam suatu kasus tertentu, maka para ulama bisa mengambil jalan keluar yang lebih sesuai berdasarkan pertimbangan. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas atau kemaslahatan yang tidak terikat. Maksudnya adalah menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, baik diakui maupun tidak diakui, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Landasan maslahah mursalah bertumpu pada keyakinan bahwa syariat Islam datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Allah beriman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga yaitu urf. Urf secara bahasa berarti dikenal atau yang sudah dilazim. Secara istilah, urf kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kaidah fikih yang masyhur, para ulama menyatakan al-adahu muhakkamah. Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Ini adalah kaidah yang penting. Artinya, adat atau kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Contoh urf sahih. Contoh urf dibagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasil. Urf sahih yaitu adalah adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu istishab. Istishab secara bahasa berarti membawa serta atau melestarikan kebersamaan.
Secara istilah, istihab adalah menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang sudah ada sebelumnya, sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Sederhananya, kalau ada satu perkara yang sudah diketahui hukumnya, maka hukum itu tetap berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan perubahannya. Istishab didasarkan pada kaidah fikih. Contoh, seorang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya, berdasarkan istishab, ia dianggap masih hidup sampai ada bukti kematiannya. Hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya selama belum ada kepastian kematiannya. Yang Tibalah kita di penghujung kajian pada kesempatan ini. Izinkan saya merangkum apa yang kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama yaitu adalah al-ahkam, sumber dan dalil hukum Islam. Adalah fondasi dari seluruh pembangunan hukum Islam. Tanpa memahami sumber-sumber hukum Islam, kita tidak bisa memahami mengapa suatu perkara dihukumi wajib, sunnah, haram, dan makruh dan mubah. Sumber hukum yang disepakati para ulama adalah Al-Quran sebagai sumber pertama dan tertinggi, lalu hadis sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, kemudian ijma sebagai kesepakatan para ulama yang dijamin Rasulullah tidak akan bersepakat dalam kesesatan, dan qiyas sebagai metode analogi hukum berdasarkan ilat yang sama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.